persediaan. Apa sih yang membedakan antara aset tetap dan persediaan? Ada yang bisa bantu? Tadi udah disampaikan kelompok 7 bahkan. Oke. Ada yang bisa bantu? Apa bedanya aset tetap dan persediaan? Atau apa deh persediaan? Apa karakteristik utama persediaan yang membedakan itu dengan aset tetap? Habis pakai. Habis pakai, oke. Apa lagi? Untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, Pak. Kalau aset tetap kan untuk dipakai sendiri gitu. Siap, benar. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tolong dijawab ini persediaan atau aset tetap. Mobil yang berada di showroomnya dealer. Persediaan, Pak. Itu persediaan atau Persediaan. Persediaan, Pak. Persediaan, Pak. Siap. Lalu mobil yang digunakan untuk mengangkut barang oleh perusahaan ekspedisi. Aset tetap. Oke. Jadi kan secara konsep kalian udah paham kan bedanya aset tetap sama persediaan. Jadi tidak hanya pada dia habis pakai ya, itu bagian dari persediaan. Tapi tidak habis pakai pun kalau kegunaannya berbeda itu juga bisa jadi dia masuk dalam persediaan. Kan di sini ada dijual atau diserahkan kepada masyarakat ya. Itu kuncinya. Ya. Barangnya sama. Satunya dipakai sendiri, satunya untuk dipersilakan orang lain. Itu beda. Ini ruang lingkup tadi sudah disampaikan. Jadi tidak hanya habis pakai, ya. Habis pakai tadi mungkin ATK, ya. Barang perlengkapan yang tidak habis pakai pun itu bisa jadi persediaan. Apa contohnya? Apa contohnya? Jadi biasanya barang-barang kayak flash disk itu kan nggak langsung habis pakai ya. Biasanya barang-barang yang di bawah nilai kapitalisasi. Tergantung nilai kapitalisasinya berapa. 100.000, 1 juta, nah itu masih dalam barang persediaan. Jadi materialitas masih digunakan. Barang bekas pakai, aneh juga ya. Mungkin sudah pernah digunakan di tempat lain, barangnya tidak material, digunakan di tempat yang baru. Yang kedua, barang yang dibeli oleh masyarakat itu tadi sudah disampaikan. Lalu yang ketiga adalah barang yang dalam proses produksi. Contoh mungkin PU nyetok aspal. Kalau di daerah itu masih ada kayak gitu. PU nyetok aspal karena dia ngaspal sendiri. Tapi ke depan ini PU tidak jadi, kalau dulu sih memang PU itu adalah pekerjaan umum ya. Jadi apapun yang dia kerja, apapun kebutuhan pemerintah dia yang mengerjakan, ngaspal jalan atau segala macam. Sekarang banyak kan jarang melakukan swakelola, biasanya dikontrakkan dengan pihak lain. Tapi seandainya mereka melakukannya secara swakelola, masih dalam bentuk persediaan. Oke, contoh di sini macam-macam ya, amunisi, suku cadang dan seterusnya. Oh iya, suku cadang itu termasuk yang nggak habis pakai. Jadi ya nggak kayak sabun gitu kan,
keluar dari gudang digunakan dihilang. Tapi kalau mungkin ban kendaraan itu kan agak lama pakai, walaupun dia setidaknya dia agak lama dipakainya. Hal-hal semacam itu mungkin tidak lumrah di satker biasa, tapi di satker-satker tertentu ada. Contoh tentara itu tidak hanya punya amunisi, tapi dia kadang punya bengkel sendiri, dia punya ini sendiri, dari end to end, bahkan punya pom bensin sendiri untuk ngisi bahan bakarnya. Oke. Dan banyak lain ya, tanah dan bangunan itu karena dia diserahkan kepada masyarakat, hewan ternak keamanan. Oke. Siapa yang punya amunisi tadi sudah dijawab. Ini akun-akun yang digunakan. Akun ini berbeda dengan kode barang ya. Ini kode mata anggaran yang digunakan untuk mengeluarkan. Semuanya kalau kita beli ATK, kode akunnya ini menunjukkan bahwa uang itu keluar dan diklasifikasikan sebagai belanja persediaan. Coba cek lagi di slide pada pertemuan kita sebelumnya. Di situ ada kode barang, ada kode akun. Ada mapping antara kode barang dan kode akun. Jadi maksudnya apa? Ketika dia menjadi aset tetap, dia selain dibayar dengan kode akun sekian, ini kode akun merepresentasikan uang yang dikeluarkan nanti. Nah, dia akan dicatat sebagai barang dengan kode yang lain, tapi kode uraiannya sama. Mungkin di situ ada tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Itu ya. Nah, ini adalah akun untuk belanjanya, akun belanjanya. Dia hanya untuk ketika kita membeli amunisi pakai akunnya ini, nanti kita belanja amunisi sekian. Dan untuk amunisinya sendiri nampaknya tidak di tidak di ini secara khusus, tidak dikode secara khusus. Oke, ini transaksinya secara sederhana. Kalian dengar musik yang ada di luar? Dengar, Pak. Kedengeran. Dengar. Itu 10 meter di depan. Oke, kembali ke sini. Jadi pada intinya semua transaksi yang dilakukan terkait dengan sistem apapun itu berkaitan dengan penambahan record baru, pengubahan sama penghapusan. Itu inti dari semuanya. Nah, untuk pemeriksaan ini untuk persediaan. Jadi apa sih yang membuat persediaan nambah? Apa yang membuat persediaan berkurang? Poinnya sih itu. Kapan dia tambah? Ketika ada pembelian, ketika ada hibah masuk, ada transfer masuk. Transfer masuk itu sebenarnya hampir sama dengan hibah, tapi sebenarnya yang membedakan itu adalah antara dua unit organisasi ini dia berafiliasi. Contoh itu adalah mungkin induk sama satker induk sama satker di bawahnya. Contoh. Lalu kapan persediaan dibuat? Ketika ada pemakaian, dihibahkan lagi ke pihak lain atau ditransfer ke unit organisasi yang menjadi dalam afiliasinya. Oke. Ini alur prosesnya. Jadi kalau dilihat dari alur proses pengadaan, ketika kita bicara pengadaan, dia dimulai dari ada nggak pagunya, ya, ada nggak pagunya. Lalu dari pagu itu ada permintaan pengadaan.
permintaan pengadaan berarti unit lain kan, unit penggunanya. Lalu nanti karena dari permintaan pengadaan itu dilakukan tender sampai dengan masuk ke dalam gudang. Jadi menang tender ada tender, jadikan pemenang, lalu terima barang, dibayar nggak ada di sini, dibayar ke samping gitu kan, karena modul lain. Baru terakhir adalah pencatatan dari ketika masuk gudang, jadi pencatatan persediaan. Nah, saya akan seperti ini. Jadi saya bagi dua. Satu dan dua. Nah, poin 2 ini adalah poin yang difasilitasi untuk mencatat persediaan di modul persediaan ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira proses di atas ini difasilitasi di mana? Silakan. Komitmen. Oke. Siapa yang jawab tadi? Yasmin, Pak. Iya. Iya. Aduh. Sorry. Stop. Oke. Iya. Itu modul komitmen. Bilang lagi. Ya, yang di atas tuh modul komitmen. Makanya di awal kan tadi saya sampaikan akan ada penugasan terkait dengan ini. Mulai dari awal dia dialokasikan, diadakan sampai diadakan masuk dalam gudang sampai dengan dia dipakai. Jadi sampai dengan dipakai berarti di sini. Jadi saya mau ngetes kemampuan kalian bagaimana mengimplementasikan apa yang ada di SIA pelajaran di semester lalu, gambar-gambarnya itu ke dalam kondisi sekarang untuk menggambarkan semua proses sampai ini. Ya, nah ini ketika barang sampai di gudang. Nah, ketika barang itu diminta oleh teknisnya, jadi ada ini permintaan pengadaan, ini permintaan barang. Bisa jadi yang minta pengadaan sama yang minta barang beda unit. Ya, yang benar-benar menggunakan tuh beda unit. Bisa jadi sama. Permintaan barang, pengecekan tersediaan dilakukan oleh bagian gudang atau bagian administrasi yang melakukan administrasi persediaan, lalu menyerahkan dan mencatat barang keluar dengan kartu persediaan. Kartu persediaan inilah yang dicatat di modul persediaan tadi. Oke. Ruang lingkupnya ini ya, kurang lebih ruang lingkupnya. Tapi saya jelaskan satu-satu. Ini adalah hubungan antar sistem yang ada. Tidak ada bedanya dengan yang ada di modul komitmen dengan modul aset dengan modul persediaan. Tempatnya sama, hubungan antar modulnya sama. Nah, sebenarnya yang membedakan hanya klasifikasinya, dia aset tetap atau persediaan. Oke. Lalu lingkup penggunanya di situ ada satker induk dan satker pembantu. Jadi pengelolaan persediaan di unit kuasa pengguna barang sama pengelolaan persediaan di unit pembantu kuasa pengguna barang. Jadi hasil dari pengelolaan persediaan di masing-masing ini dari satker induk dan satker pembantunya nanti ada namanya konsolidasi dari pencatatan persediaan. Pada intinya sama, ketika kita transfer keluar ya, mungkin transfer keluarnya itu akan terjadi di lingkup dia saja, lingkup yang berafiliasi tadi bahasa saya. Oke. Untuk pengendalian dalam pencatatan ada dua fungsi yang
yang di ini yaitu fungsi yang melakukan perekaman. Lalu yang kedua adalah fungsi yang melakukan pengecekan atau verifikasi dari apa yang sudah direkam. Data utama untuk perekaman itu BAST dari modul komitmen sudah dijelaskan. Lalu nanti hasil input dari pencatatan itu akan berpengaruh pada pelaporan di aset tetap dan aset dan persediaan di aset, dan yang kedua adalah di general ledger-nya. Oke. Sudah, dan kita sedikit lagi. Tadi disampaikan bahwa ketika melakukan perekaman, kita mulai dari setting metode. Jadi metodenya itu sudah ditetapkan di awal. Apakah bisa diubah metodenya? Saya harus cari infonya lagi ya. Tapi ketika kita sudah memilih salah satu metode itu, kita tidak bisa menggunakan metodenya berbeda. Kita tidak bisa melakukan metode. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya adalah metode A, tapi ngitung ininya B, gitu. Itu nggak bisa. Kalau satu metode. Lalu yang kedua adalah migrasi, referensi, dan ini. Pada intinya adalah ketika pencatatan di awal, kita perlu tentukan saldo awal dari persediaan itu. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah punya catatan yang menjadi titik nolnya dari transaksi, kita lakukan pencatatan mutasinya. Catatan mutasinya ada tambahan tidak, ada pengurangan tidak, ada ditransfer keluar atau masuk, atau adakah koreksi-koreksi terhadap transaksi berjalan, serta pelaksanaan open fisik dalam setiap periodenya. Jadi itu kurang lebih fungsionalitas dari modul persediaan. Nantinya setelah dilakukan perekaman itu ada proses validasi dan pencetakan laporan. Nah, untuk contoh laporannya sampai dari sini belum ada ya di bahan ini ya. Nanti saya carikan deh contoh laporannya. Oke, ini contoh migrasi. Oke. Migrasi saldo awal, ini catatan saya adalah ini ketika kita berbicara, kita menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Modul persediaan sebagai yang perlu kita pahami adalah modul persediaan itu adalah modul persediaan yang ada di Sakti. Sedangkan modul aplikasi persediaan atau aplikasi mungkin yang ada di secara standalone itu ada di luar dari Sakti. Ketika kita melakukan proses migrasi, datanya itu seolah-olah diinjek dalam modul Sakti sehingga kita punya saldo awal. Kalau kita tidak punya memang tidak menggunakan aplikasi itu dari awal, kita bisa melakukan perekaman langsung di modul persediaan. Oke. Berapa yang saya jawab? Oke, selanjutnya. Ya, mau. Yang di pengguna pada modul persediaan tadi kan ada operator sama approver, Pak. Kalau di modul kemarin kan ada validator. Kalau di modul ini nggak ada. Gimana? Kalau yang di validator, Pak. Validator. Kalau di modul lain ya? Modul lain. Ya, tetap kemarin kan ada validator, Pak. Oke. Kalau yang di persediaan ini nggak ada ya, Pak? Modul lain ya. Ini di sini ada cuma dua kewenangan. Jadi mungkin gini. Iya. Kalau yang maker checker approval itu yang 3 operator
pengecek ya, verifikator sama approval yang melakukan persetujuan. Memang secara umum itu, tapi itu biasanya dilakukan di pertama di modul anggaran sama modul pembayaran, karena itu kaitannya dengan uang. Kalau yang ini kayaknya cuma 2 apro. Jadi karena proses pertamanya itu sudah, jadi BAST itu tidak digunakan, BAST itu tidak sudah ada proses di depannya gitu. Sudah ada proses di depannya, sehingga harusnya ibarat saringan transaksi, di depan tuh sudah ada saringan transaksi, sehingga BAST diyakini kebenarannya ya mungkin lebih dari 80% benar, sehingga sebenarnya kita cuma butuh perekam dari BAST lalu ngecocokin dengan barang yang diterimanya. BAST-nya bilang sudah diterima 100 buah komputer. Itu kan sudah BAST nggak nginput kan, sudah diinput di komitmen kan? Kan sebenarnya nggak ada input lagi kan? Nah, cuman kalau sebelum sakti dia masih ada transfer ADK. Tapi nanti ke depan ketika komitmen selesai di sini, modul komitmen ini selesai, ada fungsi yang melakukan pengecekan, barangnya jadi. BAST kan sebenarnya BA serah terima. Jadi pertama validasinya adalah siapa yang minta, lalu proses pengadaan sudah selesai, proses kontrak sudah selesai, lalu habis itu proses BAST. Nah, seharusnya data yang masuk ke sini nggak perlu, maksudnya kadar pengecekannya harusnya berkurang. Karena di sini sudah baik. Ini logikanya ya, mungkin. Jadi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak orang yang info. Itu mungkin. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, Lanjut ya. Ya, ada lagi? mau nanya, jadi maksudnya migrasi ini itu kayak update setiap tahun anggaran baru apa gimana sih Pak? Masih belum ngerti Pak. Sama dengan itu, cuman kalau ini kalau start sama dengan itu, tapi nggak selalu sama dengan itu. Ya. Jadi kalau proses migrasi itu sebenarnya dia melakukan 2 sistem yang beda. Ini ada aplikasi persediaan. Iya Pak. Lalu kalau ketimbang kita melakukan melakukan input ulang dari semua persediaan yang kita punya, dia lakukan migrasi. Jadi ketika sebenarnya modul persediaan itu membaca data dari sini. Jadi di sini keterangannya ya. Migrasi memindahkan saldo barang di periode Desember tahun yang lalu. Migrasi persediaan dilakukan oleh server yang sebelumnya menggunakan aplikasi persediaan. Jadi ini beda aplikasi, Mbak. Ini beda aplikasi. Ya. Kalau dia dari awal menggunakan modul persediaan, ada namanya proses tutup buku. Mana tadi? Ini ada proses tutup buku. Ada proses tutup. Tutup buku itu menutup sehingga mendapatkan saldo bukunya, lalu kemudian membuka periode yang baru. Nah, itu saldo awal di tahun baru. Kalau keterangan ini
sebenarnya spesifik pada gimana caranya kalau seandainya kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Ya. Oh, paham, Ini Pak. poin Jadi- ketiga, poin terakhir, migrasi perjalanan hanya dilakukan sekali. Iya, Oke. Pak. Paham, Pak. Jadi itu buat yang Satker sebelumnya itu pernah pakai aplikasi persediaan. Gitu, Pak. Benar-benar. Jadi ketika dia mengimplementasi Sakti, Mm-mm. sekali aja dia lakukan itu. Iya, buat Ya. mindahin data ya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi nggak perlu catat lagi dari awal. Oke, siap. Selanjutnya ini mungkin catatan terkait dengan migrasi. Lalu tadi setup yang dilakukan adalah perpetual sama metode penilaian. Metode penilaiannya pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah, pertanyaannya memang saya nggak, ini yang saya belum bisa jawab. Apakah boleh merubah entah di periode berikutnya atau di tengah-tengah saya merubah dari Vivo semuanya dirubah ke rata-rata, pas bulan ketiga dirubah lagi ke HST, HPT-nya. Secara sistem saya belum bisa jawab, tapi seharusnya dia konsisten. Dia harusnya konsisten setidaknya dalam satu periode. Oke. Selanjutnya adalah mekanisme pencatatan. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kan saya baca yang itu ya Pak, di yang BPPK Kemenq ya Pak. Nah, tanya kesimpulannya itu kan Pak, sebenarnya ketika kebijakan akuntansi persediaan itu menetapkan penggunaan metode pencatatan perpetual dan metode penilaian HPT. Sedangkan pada aplikasinya ternyata menerapkan metode penilaian HPT dengan pencatatan secara periodik, Pak. Ya. Maksudnya gimana ya, Pak? Kok bisa berbeda gitu, Pak? Kebijakannya menggunakan aturannya sih perpetual kan ya, aturan perpetual kan. Aturan perpetual, jelas bilang perpetual aturannya, cuman ada intinya. Jadi gini, itu mungkin beda rancangan dengan ini ya, rancangan dengan kenyataan. Jadi di kelas sebelumnya ada pertanyaan juga, Pak, metode pencatatan itu kan ada 2 periode, cuman di aturan kok perpetual gitu. Iya, memang itu disarankan perpetual dan memang aturannya bilang perpetual. Cuman in reality periodik itu masih berjalan. Contoh begini, kan perpetual itu harusnya setiap transaksi langsung dicatat. Ya, tadi sudah saya contohkan di awal tuh, in reality ada yang mencatat digabung dulu, walaupun tidak harus 1 tahun digabung 1 tahun. Contoh seminggu baru dicatat. Karena semuanya kalau ngitung jumlah bolpen gitu kan, ada orang ngambil bolpen 1 dicatat 1, itu merepotkan. Nah, itu sebenarnya secara esensi bukan perpetual, tapi periodik. Secara bulanan kah, secara mingguan kah. Jadi tidak pada saat barang itu diambil dicatat. Jadi itu poinnya. Jadi kalau in reality perpetual, in reality periodik, sebenarnya ya tetap aja ngitungnya ya, memang periodik, cuman dia nggak yang sampai akhir tahun ditunggu gitu. Jadi saya bilang sama dengan Vivo ya. Vivo ini metode yang disarankan di situ. Vivo dalam hal tidak bisa Vivo maka boleh menggunakan apa kan ya. Kan bahasanya begitu. Karena menerapkan Vivo itu
susah. In reality susah. Atau setidaknya ada kesulitan untuk barang-barang tertentu diterapkan FIFO. Itu sih. Berarti Oke. kalau misalnya nanti ada soal ujian gitu, Pak, berarti jawabnya Kalau soal kebijakan ujian itu, pertama, ya kalau soal ujian pertama secara aturan nggak bilang perpetual. Jadi karena periodiknya itu periodik ya periodik nggak, kalau periodik kan kalau periodik dalam ini yang tapi pertama kita hitungannya periode bulanan kok, Pak. Dibilangnya di sini, apa? dibilangnya di sini aplikasi persediaan ternyata menerapkan metode penilaian HPT dengan pencatatan secara periodik dalam kurung bulanan. Bulanan kan, periodenya Iya, bulanan. gitu. Ya. Berarti nanti jawabannya kalau aplikasinya HPT periodik bulanan gitu ya, Pak. Tapi aturannya HPT Iya, perpetual gitu ya, Pak. ya. Jadi Baik. jadi nggak nunggu di akhir periode kan ya? Iya, katanya Kalau memang periodik, setiap bulanan di itunya, Pak. Disesuaikan. ya, periodik itu dalam arti dalam artian umum itu ditunggu akhir periode. Dalam akhir periode ini bayangannya adalah akhir tahun. Tapi karena ada barang yang tidak bisa kan di sini kan metode pencatatan perpetual ya. Karena ada barang yang tidak bisa secara perpetual, dia setidaknya satu periode tertentu ada pencatatan. Jadi dikumpulin dulu baru dicatat. Dikumpulin baru dicatat. Ya hampir dekat perpetual lah, walaupun nggak perpetual juga. Makanya saya bilang ini sebenarnya periodik. Ya intinya sih pencatatannya dikumpulkan. Harusnya kan pencatatannya pada saat ngambil ya satu ngambil. Dan kembali dibedakan kan ya, tergantung jenis barangnya. Kalau ngambil bolpen 1 biji, kita mau perpetual, itu akan merepotkan bagi administratornya. Nggak kelihatan bolpen saya. Nanti bontel. Ini saya ambil dari ini. Saya ambil dari kantor. Satu bolpen ini. Kalau dia catat setiap satu bolpen ini, habis waktu dia untuk catat. Oh, bolpen 1 diambil. Lalu besok dia 1 diambil. Padahal aturannya harus perpetual seperti itu. Setidaknya yang dijadikan exit clause, setidaknya dia lakukan lebih cepat dari akhir periode. Jadi dibikin ya entah bulanan lah, paling setidaknya bulanan lah kalau kayak gini, atau semingguan lah kayak gini. Tapi seolah-olah orang, saya anggaplah ngambil ini hari Senin, tapi dicatatnya Jumat. Karena apa? Pencatatan untuk semua yang ngambil ini ada di Jumat. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Soalnya takutnya kayak UTS gitu loh, Pak. Kita jarang belajar hitungan, tapi soal ujian hitungan semua, Pak. Ada 2 hitungan. Takutnya nanti UAS juga hitungan, terus hitungannya di persediaan ini takutnya gitu, Pak. Takutnya, Pak. Oke. Tadi siap-siap ya HPT sama data FIFO ya. Oke. Siap. Lalu ini HP, ini HST atau HPT tadi. Makanya tadi saya bilang HPT itu agak beda dengan LIFO. Jadi HPT itu kuantitasnya, total kuantitas yang kita pegang sekarang dinilai dengan harga yang paling terakhir. Jadi kalau tadi ada angka 100, kita beli bulan pertama 100, bulan kedua 150, bulan ketiga 200, dianggap semua yang menjadi stok itu pembeliannya 200. LIFO kan nggak seperti itu. LIFO itu harga di awal tetap 100, harga pembelian kedua tetap 150, sampai dia kuantitasnya habis yang harga-harga seperti itu. Oke. Selanjutnya, mekanisme pencatatan transaksi.
Mekanisme pencatatan. Tadi ada saldo awal, persediaan keluar, koreksi persediaan, dan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik ini, jadi kalau perpetual sebenarnya inventaris fisik harusnya nggak ada atau mungkin dilakukan nggak sering gitu ya. Tapi ada menu masih inventarisasi fisik. Karena apa? Dia menyadari bahwa walaupun aturannya perpetual, masih dimungkinkan ada yang mencatat secara periodik. Ya. Lalu pencatatan-pencatatan yang salah masih bisa dikoreksi dengan persediaan tadi. Contoh koreksi itu kalau seumpamanya tiba-tiba rusak, itu kan koreksi juga. Nggak ada barang keluar, tapi karena kondisinya rusak, dia harus dibuang. Oke. Lanjut ya. Nah, ini mekanisme pencatatannya sama aja. Sebelah kiri itu sebenarnya ketika ada pembelian. Sebelah kanan itu transaksi di luar pembelian. Transfer saldo. Transfer saldo tadi kayak contoh itu, saldo awal kan nggak ada pembelian. Emang saya punya dari awal. Lalu transfer masuk ketika kita dapat kiriman dari instansi lain, hibah ketika kita mendapat hibah dari tempat lain, dan selebihnya. Nah, untuk yang di bawah transaksi penggunaan, itu ada transaksi penggunaan normal, yang sebelah kiri itu normal. Normal itu apa maksudnya? Kalau tadi yang di atas kita beli gitu, bukan dikasih. Nah, kalau yang di bawah, ini kita benar-benar menggunakan untuk kebutuhan kita. Kalau yang di yang di kiri ya. Kalau yang di kanan ini transaksi di luar penggunaan. Contoh yang rusak tadi kan, rusak setelah dihitung, tadinya udah bener sudah mau ngeluarin 100 sudah, ternyata 50-nya yang ada di stok masih rusak gitu. Nah, itu kan ditambahkan atau dikoreksi dari transaksi keluar. Oke. Sampai dengan saat ini, transaksi pencataan keluar. Bentar dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Dalam pembelian persediaan ini, Satker itu menggunakan destination point-nya, Pak. Sorry, agak putus-putus. Gimana? Halo. Satker ketika pembelian atau dicatat di chat ya? Dicatat di chat ya? Tolong dicatat di chat, Mbak. Nanti saya baca di situ. Mau di chat ini atau di chat grup mana aja. Oke. Sebentar, saya ada gangguan. Ya. Halo. Halo. Apa suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Jadi tadi ya. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan di chat.
Ini dia. Dalam pembelian persediaan, Satker menggunakan metode evaluasi sorting atau validation. Wow, berat sekali pertanyaanmu. Eli ya, iya. Pada prinsipnya begini. Tidak bisa kita membayar kalau barangnya belum diterima. Dan diterima di depan gudang kita atau di kantor kita. Jadi kalau kita masih sumpamanya kita beli masih ada di mana di toko dia lalu kita ngambil enggak. Itu diterima di tempat kita. Ada beberapa yang memang kita beli di toko. Cuman pada prinsipnya lebih banyak ke FI. Kalau dalam konteks ini berarti lebih banyak ke FOB destination. Ya. Bahkan ongkos angkutnya dibebankan kepada, ya sudah termasuk di dalam kontrak. Tidak hanya itu, ongkos instalasi biasanya kita sudah lakukan itu. Dan sampai kita repot gitu. Oke. Mekanisme pencatatan. Inventarisasi fisik. Jadi kembali sama dengan ini, ketika dilakukan ini pada suatu periode perlu dilakukan stock of name terhadap data yang ini. Nah, dilakukan stock of name ini bergantung pada kebutuhan dari Satker tersebut. Nah, selain itu ada proses tutup buku. Tutup buku di sini dilakukan secara bulanan. Jadi saldo hari ini, saldo di akhir bulan menjadi saldo awal di awal bulan. Nah, periode tutup buku ini saya nggak ngerti kenapa dia harus tutup buku setiap bulan. Tapi ini bisa jadi memaksa dari setiap ini untuk melakukan pencatatan atau melakukan jadi yang tadi perpetual itu, yang dia sebenarnya periodik tapi disuruh perpetual. Jadi dia memaksa orang untuk melakukan updating dari stok persediaan yang ada di pertanggal per akhir bulan itu. Oke. Soalnya aset itu paling susah ininya. Aset tuh mau aset tetap, aset itu paling susah sebenarnya in reality. Pemanfaatan sistemnya. Jadi orang itu kalau sudah duitnya keluar, barangnya keterima, udah nggak mikirin. Bahkan mereka males nyatet itu. Jadi makanya aturan kita mau menyatakan bahwa dia perpetual, tapi in reality ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya setidaknya sebulan sekali. Oke. Lalu ini pelaporannya, laporan buku persediaan, rincian persediaan, kita punya persediaan apa, lalu transaksinya kapan beli, kapan ini, dari persediaan tersebut. Lalu terakhir adalah posisi dari persediaan itu di dalam neraca. Oke, ada proses konsolidasian nanti ketika saya sudah sampaikan tadi ada Satker induk dan Satker di bawahnya, Satker induk dan Satker pembantu ya, pembantu. Nanti dikonsolidasikan untuk mendapatkan jumlah persediaan secara umum. Slide terakhir terkait dengan pengendaliannya. Silakan dibaca-baca terkait dengan pengendalian ini. Pada intinya tadi di tengah kita sudah sampaikan bahwa pembagian wewenang ketika melakukan input itu bagian dari pengendalian untuk meningkatkan akurasi dari data yang diinput. Itu poin utamanya. Sedangkan yang lain adalah pengendalian secara umum ya. Data, inefisiensi dan inefisiensi persediaan. Ini masalah pengadaannya. Apakah kita cukup dengan pengadaan itu atau belum?
Saya pikir itu pemaparan dari saya untuk kali ini. Saya nggak tahu pertanyaannya sudah terjawab semua atau belum. Terkait dengan laporan mungkin kita akan cari laporan yang ini ya, yang benar-benar laporan jadinya. Karena seperti apa sih laporan dihasilkan oleh ini? Oke, saya pikir itu saja dari saya. Saya berikan waktu mungkin 10 menit atau 5 menit lah, 5 menit untuk mereview kembali ininya, bahan barusan, dan selanjutnya saya berikan quiz lainnya. Saya set jam 16.55 kali ya. 16.55. 55. Oke. Itu dulu dari saya. Semoga nggak ada pertanyaan. Terkait dengan tugas kelompok, saya masih rumuskan dulu. Tapi mohon dipersiapkan aja. Key point-nya adalah alur dari sejak dia merencanakan mengadakan barang sampai dengan barang itu diterima, barang itu dilakukan pengadaan, lalu setelah ada pengadaan sampai dengan pemanfaatannya di sisi ini. Jadi end to end sampai dengan barangnya dipakai. Saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi ya, saya end dulu Terima kasih, ini. Pak. Iya, Pak.